hari ini aku ada sesi newborn di studio. Nanti akan ada baby girl dengan keluarganya datang ke sini. Jadi nanti kita akan foto family dengan ayah dan ibu dan dua kakak-kakaknya. Jadi ini akan jadi sesi yang sangat seru dan menyenangkan. Hari ini aku akan pakai kamera Canon R5. Aku akan pakai lensa EF2470 karena ini lensa EF. Jadi harus aku pakein mount adapter untuk bisa nyambung ke kamera SR-nya. Nanti kalau misalkan sudah selesai foto dengan family, kita akan foto dengan bareng kakak-kakaknya juga. Setelah itu aku akan fokus motret baby newbornnya sendiri pakai lensa. Aduh, ini kecintaan banget. Aku akan pakai lensa RF 50mm f1.2. Oke, langsung aja kita mulai. Ini pertama seperti biasa baby kita wrapping dulu. Terus aku kebetulan banget ini punya wrap yang coraknya hampir mirip dengan corak baju yang akan dipakai family nanti. Nah, langsung nih ada tips yang mau aku share. Jadi kalau misalnya saat kita wrapping babynya agak sedikit nangis-nangis, mau melawan sedikit, itu tinggal diangkat aja, terus digoyang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Posisinya tuh agak sedikit berdiri, karena kalau misalkan baby yang perutnya agak sedikit bermasalah ya, yang terlalu banyak gas, dia nggak suka terlalu lama untuk rebahan. Jadi bisa langsung kita angkat, kita berdirikan seperti ini, terus digoyang ke kiri dan ke kanan. Kalau udah selesai, jangan lupa dirapihin, terus di bagian belakangnya diikat supaya kencang, karena nanti saat foto parents itu mungkin akan ada sedikit banyak pergerakan ya, kayak misalkan kurang pas pegang babynya, kurang pas posisinya. Kita akan berulang kali untuk ngebenerin. Jadi kalau misalkan itu wrappingnya nggak kencang, pasti bubar. Jadi mendingan diikat atau dikaitkan di belakangnya. Nah, ini kita langsung mulai sesi foto dengan parentsnya. Ada tips lagi untuk teman-teman yang ada paketan dengan foto parents atau sibling atau oma, opa, eyang, itu semua lakukan di awal sebelum kita mulai sesi foto dengan baby. Karena apa? Kalau misalnya kita taruh di akhir, itu parents, sibling itu udah keburu capek nungguin, udah keburu bete, moodnya udah nggak dapet. Dan kita sebagai fotografer juga udah keringetan, udah bau, nggak enak dong di deket-deket klien kayak gini kalau misalkan badannya bau. Jadi sangat aku saranin banget kalau misalkan sesi parents, family, sibling lakukan di awal. Tambah gini tuh apa? Lirik sini satu dua, senyum, satu kali lagi, aduh manis banget. Agak miring sedikit pak. Lihat kamera semua, senyum, satu dua. Apa agak maju kepalanya? Ya, sip. Satu dua, senyum. Di sini aku pakai ISO 3200 karena ngejar bukaan 5,6 supaya semua anggota keluarga nggak ada yang out of focus, dan keep shutter speed di 1/200, jadi kalaupun baby atau sibling tiba-tiba gerak, gambarnya tetap freeze. Jangan pernah ragu untuk memposting parents, karena di sini parents pasti akan ngikut fotografernya harus kayak gimana. Jadi sebelum mulai ada baiknya dibuka-buka dulu foto-foto di dalam handphone atau di dalam laptop, dipelajari pose-posenya. Jadi jangan sampai malah bingung saat sesi berlangsung. Karena kalau misalkan fotografernya bingung, parents juga jadi bingung harus kayak gimana. Jadi harus yakin, pelajari dulu posingnya, kemudian saat sesi harus mantep mengarahkan. Kalau baby tiba-tiba rewel, tiba-tiba nangis, jangan panik, langsung diangkat aja, diayun-ayun sebentar sampai dia settle, kemudian ditaruh lagi pelan-pelan. Sekarang lanjut sesi sibling.
Kakak ditidurkan di atas Volcati, pastikan jaraknya berdekatan, kemudian taruh adiknya di tengah. Arahkan tangan kakak untuk pegang baby ya, agar ada kontak di sana. Jangan lupa pastikan semuanya sudah rapih. Jangan lupa strap kamera dikalungin ke leher supaya kalau kameranya jatuh, amit-amit nggak nibanin bayinya. Nah, karena kakak ada 2 dan udah besar semua, jadi ini aku take fotonya dari sisi atas kepala mereka supaya aku lebih mudah untuk dapat angle-nya. Angle mengarah dari hidung turun ke bawah ya. Jadi, angle harus berlawanan arah dengan lubang hidung agar fotonya lebih proporsional. Sekarang aku minta kakak yang paling besar untuk pangku baby. Aku akan kasih parents beberapa opsi pose anak-anaknya agar klien punya banyak pilihan. Jadi pastikan kita punya banyak pose, apalagi jika klien membayar lebih untuk sesi ekstra ini. Nah, yang penting nih. Jadi selain harus mengenali dan memahami bahasa tubuh baby newborn, harus ngerti juga nih kalau baby nangis tuh nangisnya karena apa sih? Jadi kalau nangisnya kayak gini tuh artinya apa ya? Kalau nangisnya kayak gitu tuh artinya apa? Nah, ini semua akan aku jelaskan lengkap di masterclass newborn fotografiku ya. Kelas ini online selama 10 hari berturut-turut. Saat ini batch pertama kuotanya sudah full karena maksimal hanya 10 orang. Aku pengen bener-bener intens ngajarinnya. Makanya aku batasin 10 orang. Sudah full batch pertama, yang mau ikutan bisa langsung daftar untuk batch kedua. Kontaknya akan aku tulis di description box di bawah. Satu dua Perhatikan di sini ISO turun jadi 2500 karena backdrop berwarna putih yang membuat ambience lebih terang, dan posisi objek berada dekat dengan lantai backdrop sehingga cahaya yang jatuh pada objek pun menjadi semakin banyak. Sesi family sudah selesai. Sekarang aku mau ganti lensa dari 2470 ke lensa fix. Ini aku pakai RF 50mm f1.2. Aku selalu menyarankan untuk foto newborn pakai lensa fix, bisa 35, bisa 50, dengan bukaan yang paling besar supaya kita bisa bokeh. Ini bedongnya aku ulangi lagi dari awal karena kebetulan babynya pup, jadi harus kita buka semuanya, lalu dibersihkan diapersnya. Kemudian ini aku ulangi dari awal wrappingnya. Kalau kalian pakai asisten bisa sambil diminumin susu saat di wrapping. Jadi kita nggak makan banyak waktu saat sesi, kita langsung ngerjain 2 hal sekaligus, nursing dan wrapping dalam waktu yang bersamaan. Wrapping lapis pertama ini menurutku adalah kuncian. Jadi lapis pertama harus kenceng tapi juga jangan terlalu kenceng. Dirasain ya pakai feeling. Kalau lapis pertama ini nggak kuat, baby akan lama settle-nya dan wrapping selanjutnya ada kemungkinan jadi berantakan dan nggak kokoh. Selalu coba untuk burping baby setelah disusui untuk meminimalisir gumoh. Tidak akan selalu berhasil disendawakan memang, tapi tetap harus dilakukan ya. Bentuk wrap ini namanya crisscross wrap. Gimana sih caranya bikin wrapping model ini dengan rapih? Coba dong absen dulu di comment box di bawah. Kalau banyak yang pengen tahu, mungkin next video akan aku share caranya. Nah, ini pentingnya menguasai teknik wrapping dengan baik. Kalau tekniknya benar dan wrappingnya kokoh, baby bisa berdiri sendiri dalam pose potato sack tanpa perlu dipegang. Bahkan kalau dia bangun sekalipun gerak-gerak, dia nggak akan jatuh. Tapi tetap asisten harus selalu standby ya. Dari pose potato sack, kita bisa lanjut ke setup berikutnya dengan hanya mengganti bedong lapisan luar dan hiasan kepalanya. Workflow yang seperti ini sangat efektif karena kita bisa mendapatkan look yang berbeda tanpa harus mengganggu baby dan membuang banyak waktu. Jika memungkinkan, sembari asisten menyiapkan setup propertinya, kita bisa memberi susu lagi pada baby agar ia semakin deep sleep.
Untuk safety, selain dikalungkan di leher, strap kamera juga bisa kita lilitkan kencang di pergelangan tangan. Penggunaan lensa bukaan besar seperti f1.2 ini akan membuat cahaya yang masuk ke dalam sensor menjadi semakin banyak, sehingga kita bisa menggunakan ISO rendah untuk menghindari noise. Bukaan lebar juga menciptakan ruang tajam yang sempit sehingga menghasilkan bokeh atau efek blur pada foto. Point of interest pun semakin menonjol. Nah, pose-pose dalam newborn fotografi ini akan tercapai dengan maksimal jika baby tertidur. Kita bisa tap-tap lembut daerah dahi di antara kedua matanya seperti ini untuk membantunya kembali tertidur. Tips terakhir, aku menyarankan pemberian susu selama sesi sedikit-sedikit tapi sering dibanding langsung menghabiskan banyak dalam satu kali minum. Ini untuk menghindari gumoh, karena kalau gumoh, kebanyakan parents baru atau eyang itu jadi panik dan mengintervensi. Kalau aku pribadi ketika diintervensi, konsentrasiku pasti akan langsung terputus dan buyar. Nah, jadi cobalah untuk meminimalisirkan semua hal yang berpotensi untuk memunculkan intervensi dari klien selama sesi berlangsung. Ini bisa dilakukan dengan briefing yang informatif kepada klien sebelum sesi foto kita lakukan. Udah selesai sesinya. Tadi total sekitar 2-2,5 jam untuk 6 setup baby plus ada beberapa pose dengan parents dan sibling. Seru banget. Terima kasih ya teman-teman yang udah pada nonton. Coba dong komen di bawah besok enaknya aku bikin video apa lagi ya. Mau dikasih tips-tipsnya juga? Komen ya di bawah. Makasih.